Akhirnya dibeliin test pack nih sama si Yola. Udah coba kamu disediain test pack, terus gitu dites, dan ternyata Opmovers, Melisa itu hamil. Wah, langsung dong si Yola itu shock ya, kaget gitu. Hamil sama siapa dia? Sementara si Melisa ini dia nggak pernah punya teman laki-laki yang bisa masuk ke rumah. Hai Opmovers, ketemu lagi dengan saya di Oh Mama, Oh Papa Channel. Sebuah kisah nyata. Opmovers, kisah kali ini yang akan saya bagikan untuk Opmovers adalah cerita mengenai incest. Tahu kan incest itu apa? Kalau belum tahu, browsing aja. Nah, dimulai nih kisahnya dari seorang perempuan yang bernama Yola. Sebut saja Yola ya. Dia itu hidup di kota kecil, di kota K ya. Jadi kehidupannya si Yola ini bersama orang tuanya, mereka berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Sampai akhirnya Yola ini menikah, sebut saja namanya Andri ya, suaminya. Jadi si Andri ini dia itu lulusan STM, sementara si Yola ini lulusan SMEA ya. Kalau dulu tuh SMEA, sekarang SMK. Ya, jadi akhirnya mereka berdua menikah. Terus gitu si Yola ini dia bekerja sebagai administrasi di sebuah toko. Dan si Andri ini dia adalah salah satu karyawan di perusahaan kecil di kota K ini. Setelah mereka menikah, mereka tuh nggak langsung punya anak nih Opmovers gitu ya. Jadi sempat kosong dulu nih 2 atau 3 tahun, bahkan sampai 4 tahun. Akhirnya Yola ini bisa hamil. Udah dong, mereka sekeluarga seneng banget Yola ini bisa hamil ya. Ini anak yang dinanti-nantikan. Terus udah gitu mereka tuh dengan gembiranya menyambut anak ini sampai dengan anak ini lahir. Jadi setelah sekian lama mereka menantikan kehadiran seorang anak, akhirnya muncul juga Yola hamil. Nah terus udah gitu dengan gembiranya ya mereka menunggu kelahiran dari anak mereka ini. Sampai tiba waktunya si Yola ini melahirkan di kota K. Kota K ini merupakan kota yang kecil ya, jadi rumah sakitnya juga bukan seperti di Jakarta atau di Surabaya gitu. Jadi ini bukan sebuah rumah sakit besar lah. Terus gitu abis ngelahirin nih, dia nggak sabar dong Opmovers lihat anaknya. Nah terus gitu akhirnya dikasih lihat sama dokter. Anaknya dibawa ke ruang persalinan. Terus udah gitu dia begitu ngeliat anaknya ini, anaknya ini perempuan ya, kok ada yang beda ya dari anakku nih, apa yang aneh gitu. Dan akhirnya si dokter ini menerangkan bahwa dengan penuh keprihatinan dokter ini bilang bahwa anaknya si Yola ini, bayi lucu perempuan ini mengalami Down syndrome ya. Sambil si dokter bilang bahwa nanti kalau kedepannya bisa menjalani hidup normal dengan kesabaran, keikhlasan dari orang tuanya, seperti itulah. Terus gitu akhirnya kan si Yola ini ya tetap bersyukur ya sama suaminya si Andri ini. Akhirnya mereka diberi momongan dan dengan ikhlas menerima keadaan bayi perempuan tersebut. Nah bayi perempuan ini diberi nama Melisa. Udah nih dari bayi sampai balita. Jadi akhirnya karena keadaan anak yang Down syndrome tersebut, si Yola ini akhirnya keluar dari pekerjaannya. Jadi benar-benar fokus dia untuk mendidik si Melisa ya di rumah. Karena memang kota K itu kecil, jadi kan nggak terlalu banyak fasilitas ya. Jadi mereka itu sebulan sekali itu selalu cek keadaannya si Melisa ini di rumah sakit ibu kota provinsi ya. Jadi sebut saja kota S. Nah di sana Yola sama Andri ini ya mereka bersyukur juga nih, ternyata perkembangannya si Melisa ini baik ya. Jadi dia bisa mandiri, jadi bisa makan sendiri, terus gitu buang air kecil atau air besar sendiri. Terus dia gitu bisa main-main kayak gitu. Nah cuman memang karena di kota K ini tidak ada sekolah
luar biasa yang cukup baik, jadi mereka memutuskan untuk memberikan pendidikan Melisa ini di rumah, ya. Terus udah gitu, waktu berjalan begitu cepat ya. Si Andri itu juga dia tetap bekerja dan karirnya juga sudah cukup lumayan. Terus si Melisa ini tumbuh menjadi anak yang Melisa ini memang ada Down syndrome. Cuman lama-kelamaan ya, setelah umur 10 tahun, 11 tahun itu Melisa ini seperti layaknya anak perempuan yang normal. Jadi kalau misalkan diperhatiin bener-bener, oh baru ini ada Down syndrome-nya gitu. Jadi secara fisik itu seperti anak perempuan normal. Nah tetap aja ya, si Yola ini sebagai seorang ibu tuh suka bertanya-tanya di dalam pikirannya, aduh gimana ya ini anak ini kalau udah gede, dia ada yang mau nggak ya sama dia, apakah dia akan menikah, terus gitu nanti kalau aku dan suamiku udah nggak ada gimana nih. Sementara si Melisa ini deket banget nih opover sama bapaknya ya, pokoknya apapun nyari bapaknya deh gitu. Sementara kan ya karena si Yola ini seorang ibu ya yang punya aktivitas begitu banyak dari pagi sampai malam, jadi si Yola ini yang ngajak main nih si ayahnya ini, si Andri ini gitu ya. Jadi dia tuh kemana-mana maunya sama Andri. Terus gitu kalau misalkan homeschooling tuh juga maunya didampingin sama Andri gitu. Sampai kadang-kadang tuh si Yola ini bukannya iri ya, cuman dia ini kok gimana sih kok sukanya sama suamiku aja gitu. Kalau misalkan sama si Yola ini hanya sebatas kebutuhan anak yang membutuhkan ibunya kayak gitu ya. Nah terus udah gitu, karena dia sudah remaja nih si Melisa, akhirnya si Yola ini dia kembali bekerja sebagai administrasi di toko di Kotaka itu. Karena udah nggak terlalu demanding lah ya si Melisa ini, apa-apa bisa mandiri. Jadi si Yola memutuskan untuk bekerja kembali sebagai tabungan untuk Melisa nanti ya, siapa tahu aja mau masuk kuliah atau mau sekolah di mana kayak gitu. Nah terus gitu nih suatu saat sepupunya si Yola nih yang tinggal deket rumahnya gitu, dia bilang nih sama si Yola, kok aku perhatiin kok Melisa ini kok makin lama kok makin gemuk ya gitu. Kenapa ya, apa makannya banyak apa gimana gitu. Terus gitu akhirnya kan si Yola jadi engeh, oh iya ya ampun, Yola itu saking sibuknya dia bekerja, dan karena ketika dia bekerja itu si Melisa ini didampingi oleh ayahnya, jadi dia nggak pernah memperhatikan begitu detail ya secara fisiknya si Melisa ini. Oh iya ya, dia kok agak sintal sekarang si Melisa ini. Jadi Melisa ini udah umur 15 tahun lah waktu itu. Terus gitu dia curiga nih si Yola, kenapa ya kok kayak orang mengandung, kok kayak orang hamil gitu. Terus gitu si Yola ini ke kamarnya Melisa, dia lihat nih gitu, ya ampun kok pembalutnya Melisa ini masih rapih tersimpan, karena kan yang ngurusin pembalut seperti itu kan si Yola ini ya, kok udah 3 bungkus kok nggak pernah dipakai gitu. Mulailah curiga si Yola ini, sampai akhirnya Melisa ini pulang. Terus gitu si Yola ini nanya dong sama Melisa gitu, Melisa terakhir mens kapan gitu ya. Jadi walaupun Melisa ini anak Down syndrome, nah karena Yola dan Andri ini sabar ya dalam mendidiknya, jadi nalarnya juga bagus gitu ya. Jadi benar-benar seperti anak normal pada umumnya. Terus gitu dia bilang sama Yola, iya mah udah nggak dapet 3 kali, berarti 3 bulan ya. Wah kok gitu kan. Terus gitu akhirnya dibeliin test pack nih sama si Yola. Udah coba kamu disediain test pack, terus gitu dites, dan ternyata Opmovers Melisa itu hamil. Wah langsung dong si Yola itu shock ya, kaget gitu. Hamil sama siapa dia? Sementara si Melisa ini dia nggak pernah punya teman laki-laki yang bisa masuk ke rumah gitu, karena di rumah itu kan selalu sama ayahnya. Terus gitu kalaupun dia punya sahabat atau teman itu semuanya perempuan gitu ya, nggak ada yang laki-laki, apa anak tetangga atau siapa ini gitu. Akhirnya si Yola ini memberanikan diri nanya sama anaknya, pelan-pelan banget dia nanya, Melisa ini kamu hamil gitu,
Terus gitu si Melisanya ini kayak nggak ngerti gitu. Dijelaskan sama ibunya bahwa di perutnya kamu ini ada bayi. Nah, yang si Yola bingung nih, Melisa tuh kayak seneng gitu. Kok seneng gitu kan? Iya, ini kan anaknya papa. Gitu, Opmovers, katanya Melisa. Oh my god, si Yola langsung kaget, marah, sedih, kesel. Terus dia gitu tiba-tiba langsung dunia tuh kayak gelap gitu ya buat si Yola ini, tiba-tiba dia pingsan, blok gitu. Terus dia gitu sadar-sadar Melisa tuh udah di sampingnya nih gitu kan. Udah di sampingnya, dia lagi ngurusin ibunya gitu, terus gitu suaminya pulang nih si Andri gitu. Kamu kenapa sampai pingsan gitu, kenapa gitu. Wah si Yola ini ngamuk dong, kamu tuh bapak kurang ajar, bapak kandung macam apa kamu menghamili anak kamu sendiri. Terus udah gitu ya karena si Yola merasa ini nggak mungkin gitu karena kan ini hubungan bapak kandung dan anak kandung ya gitu, dan ini Melisa ini juga Down syndrome gitu. Ini suami aku nih udah gila apa ya. Terus gitu dia bilang sama Andri, kamu udah gila ya menghamili anak sendiri gitu, ini kamu yang menghamili Melisa kan gitu. Terus dia gitu tahu nggak Opmovers jawabannya si Andri ini, jadi Melisa hamil. Wah bener dong, ternyata itu akibat dari perbuatannya dia nih. Jadi perbuatannya si Andri ini Melisa hamil. Jadi setelah ditanya sama Yola, ternyata si Andri ini dia katanya hilaf. Oh my god, bapak kandung apa itu? Menghamili anak sendiri. Ya ampun. Terus udah gitu, akhirnya si Yola saat itu juga dia bilang, saya mau ngaduin ini ke polisi supaya kamu dipenjara gitu kan, karena ini udah melanggar hukum, kamu melakukan incest sama anak kamu kurang ajar, suami nggak setia, wah pagar makan tanaman segala, sumpah serapah itu dikatakan sama Yola ke Andri. Terusnya Opmovers yang surprise-nya lagi adalah begitu Yola ini bilang Andri ini mau dipolisiin, wah si Melisa itu kayak ketakutan dan dia bilang, mama jangan, aku cinta sama papa, gitu Opmovers. Wah itu membuat hatinya si Yola ini bagaikan kayak keiris-iris pisau, dikasih jeruk nipis, abis itu dikasih cuka, kayak miris banget gitu ya. Iya Melisa, kamu emang sayang sama papa, cuman ini papa kamu enggak, aku cinta sama dia. Wah, jadi Opmovers itu hari drama banget ya buat Yola sekeluarga gitu. Dan si Andri ini juga kayaknya tampak linglung gitu ya, kayak nggak tahu harus gimana karena dia juga bingung. Dan dia minta maaf sama si Yola, katanya dia hilaf, bahkan mereka melakukan incest itu berkali-kali ketika si Yola itu nggak ada di rumah. Coba bayangin Opmovers, ini anaknya sendiri loh, kok tega-teganya ya bapaknya ini begini. Nah akhirnya udah si Yola bukannya mau ngelupain, cuman yang penting adalah kesehatannya si Melisa ini. Akhirnya dia bawa lah Melisa ke rumah sakit untuk periksa ke dokter kandungan, dan benar dia sudah 3 bulan hamil. Terus dia gitu dia bertanya-tanya gimana ini nasibnya si anaknya ini, si Melisa ini gitu loh. Sementara Melisa ini juga ada Down syndrome, terus dia gitu dia hamil, nanti melahirkan, siapa yang mau ngurus anaknya gitu ya, masa si Yola lagi. Terus dia gitu, masa si Andri seorang bapak juga kakek, kacau, ini kacau gitu kan, ini cucunya juga, anaknya juga, aduh gimana nih ya. Akhirnya dia nggak kuat dan kayak orang stres ya si Yola ini, cuman dia masih kayak memikirkan nasibnya Melisa, dan dia bilang sama Melisa gitu bahwa dia akan membantu Melisa melahirkan. Dan anehnya nih Opmovers, si Melisa ini masa minta nikah sama bapaknya. Aduh, udah deh, hidupnya si Yola ini berasa di neraka ya gitu. Cuman, dan ini merupakan kotak kecil, jadi si Yola ini dia nggak mau cerita sama siapa-siapa. Jadi yang tahu si Melisa hamil tuh cuman yang sepupunya itu sama dokter kandungannya ya. Dia nggak mau bilang siapa-siapa karena ini merupakan sebuah aib yang sangat memalukan gitu ya untuk Yola dan keluarganya. Terus udah gitu, dan hubungan Yola sejak saat itu dengan Andri ya, mau gimana lagi, Yola tuh merasa jijik, merasa
antipati dengan Andri yang sudah melakukan hal sekeji itu terhadap anaknya, dan dia bilang dia melakukan itu juga dengan cinta. Pusing deh. Jadi si Yola ini udah surprise-nya banyak banget ya. Terus gitu sampai dia bilang, jadi gimana, kamu mau menceraikan aku, habis itu kamu mau nikah sama anak sendiri? Ya udah, kamu akan masuk ke polisi karena kamu memanfaatkan anak kamu yang Down syndrome, terus dia gitu nggak ngajarin yang benar, malah kamu manfaatkan dia dengan mengadakan hubungan incest sama dia. Akhirnya hubungan Yola dan Andri juga lambat laun ya, karena Yola ini udah jijik banget. Gimana sih Opmovers kan, gimana ya, jijai lah gitu ya. Terus dia gitu, sementara nih Opmovers si Melisa ini kalau bapaknya nggak pulang tuh kayak orang rindu gitu ya. Jadi kayak rindu sama pacarnya. Jadi dia kayak nggak peduli perasaan ibunya gitu ya. Memang anak ini kan memang ada kebutuhan khusus ya. Cuman kan aduh gimana ya, jadi dia nangis, dia guling-guling gitu ya mencari papahnya ini. Jadi dia bolak-balik bilang cinta sama papanya dan dia mau nikah sama papanya. Ini anaknya dia sama papanya, kayak gitulah. Sampai akhirnya Yola itu dia hopeless ya, dia kayak putus asa gitu. Cuman dia sebagai seorang ibu gitu yang ikhlas untuk membesarkan anaknya gitu. Jadi dia lebih baik memilih untuk pisah nih sama Andri. Dan kebetulan nih Andri ini juga nggak tahu kenapa ya dipecat juga nih Opmovers dari kerjaannya gitu. Karena atasannya bilang Andri ini suka nggak masuk. Ya iyalah suka nggak masuk, orang suka ngerjain anaknya sendiri di rumah ya kan. Wah udah deh, itu chaos lah kehidupannya si Yola ini. Sampai akhirnya tanpa kerasa kehamilan Melisa ya lama-lama membesar dan akhirnya tibalah Melisa itu waktunya untuk melahirkan. Nah di saat mau kelahiran itu Andri itu kabur. Jadi suaminya Yola atau bapaknya Melisa itu yang telah menghamilinya kabur tanpa pesan, tanpa surat, tanpa telepon, tanpa semuanya, kabur. Seperti orang yang bersalah dan nggak tahu harus gimana ya, harus memperbaiki keadaan ini seperti apa gitu. Dan akhirnya Melisa setelah 9 bulan Opmovers dia melahirkan seorang anak perempuan yang lucu banget. Dan yang ditakutkan Yola itu tidak terjadi. Jadi anaknya si Melisa bersama ayahnya sendiri itu sampai saat itu ya gitu tidak ada kelainan, tidak Down syndrome, tidak ada cacat suatu apapun. Dan dia kayak orang bingung nih si Yola ini ya, gimana mau nggak mau dia juga yang mengurusi gitu. Karena ya Melisa kan pengetahuannya sebagai seorang ibu ya, dengan dia sendiri memiliki kebutuhan khusus, tentunya tidak akan sama memberikan atau caranya dia memelihara anak kan benar-benar minta diawasi ya. Jadi dalam pengawasan orang lain terus gitu. Sampai dengan si Yola menceritakan ini kepada mama papa, dia masih bingung karena dia juga membesarkan anaknya Melisa ini. Dengan ya ikhlas nggak ikhlas ya, karena itu dia bingung juga ini anaknya atau cucunya atau apanya. Pokoknya ini hubungan saudara yang ribet lah gitu ya, yang namanya juga incest. Dan yang paling dia jaga adalah jangan sampai tetangga-tetangga atau orang sekitarnya mereka itu tahu kalau anaknya Melisa ini adalah apa ya, anak dari bapaknya sendiri gitu. Jadi dia selalu bilang sama tetangga-tetangga, biasa dong ya, namanya di Indonesia ini kan netizen itu selalu bertanya siapa bapaknya. Jadi dia bilang ya ini dari hasil perbuatan dari temannya lah. Terus gitu dia pernah dibawa ke Jakarta, terus gitu nggak sengaja ya, seperti itulah. Dia pokoknya make up terus nih, kamuflas terus nih si Yola ini. Sampai akhirnya ya ini, sampai hari ini dia nggak tahu keberadaannya Andri di mana, karena dia udah stop mencari Andri. Karena untuk apa lagi ada Andri gitu ya, dia yang membuat semua ini. Dan Opmovers, ketika si Andri melakukan ini, ternyata dia mengakui bahwa dia melihat si Melisa ini bukan sebagai anaknya. Jadi waktu itu ya, tapi sebagai perempuan dewasa. Di situ nafsu birahinya itu tidak tertahankan sehingga perbuatan itu berulang
terjadi lagi ketika si Yola ini nggak ada di rumah. Dan dia sempat bilang sama Yola bahwa tidak warasnya nih, dia bilang sama Yola seakan-akan Melisa ini juga seneng banget gitu, juga menyukainya. Jadi ini hubungan yang saling suka. Ya itulah cerita di Oma Mau Papa. Ada surprise-nya, ada sedihnya, ada galaunya. Nah makanya Opmovers kalau mau berbagi cerita, yuk bisa di kolom komen atau bisa WA ke sini, kita saling sharing. Dan untuk Mbak Yola yang masih ada di Kota K, apa kabar? Kita udah tayangin nih Oma Mau Papanya. Semoga Mbak Yola dan keluarga dalam keadaan sehat selalu, dan begitu juga untuk Melisa dan bayinya. Oke, Opmovers, sampai sini dulu. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Oma Mau Papa, sebuah kisah nyata.